pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Sinta Bella Wirna, NIM A1C12009 dari R001 Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan ke-8, yaitu skala pH dan penggunaan indikator. Yang dimana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ketuntasan UTS Praktikum Kimia Dasar. Nah, adapun tujuan praktikum percobaan ke-8 ini ialah: pertama, dapat membuat larutan standar asam dan basa dalam berbagai indikator. Kedua, dapat mengukur pH larutan dengan berbagai indikator. Ketiga, dapat memilih indikator yang sesuai dengan pH. Keempat, dapat mengukur pH larutan dengan menggunakan pH meter. Nah, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang skala pH dan penggunaan indikator. pH itu sendiri adalah derajat keasaman suatu larutan yang dapat diukur dengan indikator universal. pH larutan netral adalah 1. pH juga disebut logaritma netral atau H+, atau secara matematika ditulis sebagai pH sama dengan min log H+. Nah, indikator asam basa sendiri merupakan senyawa yang warnanya dalam larutan asam maupun basa itu berbeda. Tidak semua indikator berubah warnanya pada pH yang sama. Beberapa indikator berubah warnanya pada pH 7, pH 4,5, pH 6,8, dan seterusnya. Perubahan warna indikator bergantung pada H+ dalam larutan. Maka indikator asam basa dapat digunakan untuk memperkirakan keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, alat dan bahan pada percobaan praktikum ini ialah: pertama, tabung reaksi; kedua, larutan buffer pH 3 sampai dengan pH 11; ketiga, sampel asam dan basa; keempat, indikator metil merah, brontimol biru, kuning alizarin, dan metil jingga; keempat, ada tempat limbah; kelima, ada elektroda; keenam, ada pH meter; ketujuh, ada tisu; dan terakhir adalah buffer solution pH 4, 7, 10. Sebelum tabung reaksi digunakan, beri label buffer 3 hingga 11, sampel asam dan sampel basa pada tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan 3 ml larutan buffer 3 ke dalam tabung reaksi berlabel buffer pH 3. Lalu, masukkan masing-masing 3 ml larutan buffer pH 4 hingga larutan buffer pH 11 ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label sesuai dengan pH-nya. Jangan lupa lakukan prosedur yang sama untuk 4 rak tabung lainnya. Selanjutnya, masukkan indikator metil merah masing-masing sebanyak 2 tetes ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan buffer 3 hingga 11 dan sampel asam juga sampel basa. Lalu, kocok setiap tabung reaksi hingga homogen. Selanjutnya, bandingkan sampel asam pada buffer 3 hingga pH 7 dan bandingkan sampel basa pada buffer pH 7 hingga pH 11. Untuk penggunaan indikator alizarin kuning, gunakan 4 tetes untuk masing-masing tabung reaksi dan lakukan prosedur yang sama seperti sebelumnya. Lalu, kocok setiap tabung reaksi hingga homogen. Selanjutnya, bandingkan sampel asam pada buffer pH 3 hingga pH 7 dan bandingkan sampel basa pada buffer pH 7 hingga pH 11. Selanjutnya, lakukan prosedur yang sama seperti sebelumnya pada tabung reaksi yang berbeda dengan menggunakan indikator metil jingga sebanyak 2 tetes. Lalu, kocok setiap tabung reaksi hingga homogen.
Selanjutnya, bandingkan sampel asam pada buffer pH 3 hingga pH 7 dan bandingkan sampel basa pada buffer pH 7 hingga pH 11. Dan untuk tabung reaksi terakhir, masukkan indikator bromtimol biru sebanyak 2 tetes untuk masing-masing tabung reaksi. Lalu, kocok setiap tabung reaksi hingga homogen. Selanjutnya, bandingkan sampel asam pada buffer pH 3 hingga pH 7 dan bandingkan sampel basa pada buffer pH 7 hingga pH 11. Sebelum menggunakan pH meter, lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Lakukan kalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4, 7, dan 10. Pertama-tama, lakukan kalibrasi dengan larutan buffer pH 7. Bilas elektroda terlebih dahulu dengan menggunakan Aquades. Lalu lap air yang menempel pada batang dan dinding elektroda menggunakan kapas secara lembut. Lalu celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7, kemudian atur dengan cara memutar tekanan ke kiri hingga angka menunjukkan 7,00 selama minimal 5 menit. Lakukan kalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dengan cara yang sama seperti prosedur sebelumnya. Terakhir, lakukan kalibrasi dengan larutan buffer pH 10 dengan cara yang sama seperti prosedur sebelumnya. Selanjutnya, tentukan pH sampel asam dan pH sampel basa dengan menggunakan indikator universal. Dan kemudian bandingkan dengan standar yang ada pada kemasannya. Baiklah, sekian video percobaan dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Saya akhiri, sampai jumpa dan selamat siang.